Danau Tondano adalah salah satu danau terbesar di Sulawesi Utara, Indonesia. Terletak di Kabupaten Minahasa, danau ini berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, dengan luas sekitar 4.278 hektar. Danau ini terbentuk dari proses tektonik dan vulkanik. Danau Tondano memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Untuk peran ekologi, danau ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies ikan endemik. Kemudian, manfaat dalam bidang ekonomi, danau digunakan untuk kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata. Penduduk sekitar sering memanfaatkan hasil tangkapan ikan dan kegiatan seperti pertanian padi di daerah sekitar. Untuk sumber energi, air dari Danau Tondano dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di daerah Tegari, yang menjadi salah satu sumber energi listrik bagi Sulawesi Utara. Mendengar kata danau, pasti yang terbayang dalam benak ada sebuah wilayah perairan yang luas, dengan airnya yang jernih dan panorama alamnya yang sangat indah. Dalam perspektif ekologi, menurut Susmianto, mendefinisikan danau adalah sebagai habitat air tergenang, yang merupakan cekungan yang terjadi karena peristiwa alam atau mata manusia yang menampung dan menyimpan air hujan, air tanah, mata air atau sungai. Sehingga danau mempunyai multifungsi baik, fungsi ekologi, ekonomi maupun fungsi sosial budaya seperti sumber air bersih, tempat hidup berbagai biota air, pengatur tata air, sumber tenaga listrik, pengendali banjir dan tempat kegiatan religi dan tradisi serta tempat wisata air. Dari data Dinas PSDA Jawa Tengah tahun 2006 dan FDI tahun 2004 dalam buku Sutarwi tahun 2008, keberadaan danau-danau di Indonesia seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Meninjau dan Danau Singkarak di Sumatera Barat, dan Danau Rawapening di Semarang, Jawa Tengah, rata-rata mempunyai kesamaan fungsi, yaitu sebagai sumber pembangkit listrik atau PLTA, irigasi, perikanan danau, dan pariwisata. Di samping itu, permasalahan yang dihadapi pun mempunyai kesamaan yang yaitu erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air akibat pencemaran, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan konflik antar penerima manfaat danau. Namun, khususnya di Danau Tondano di saat ini, terdapat satu permasalahan yang utama, yaitu tidak terkendalinya perkembangan tanaman air eceng gondok yang menyebabkan pendangkalan danau dan mengganggu aktivitas transportasi perairan, aktivitas pariwisata, dan lain-lain, sehingga terkadang membuat jengkel oleh sebagian orang yang ada di sini. Eceng gondok merupakan tanaman air yang hidup mengapung dan merupakan tanaman gulma atau tanaman pengganggu. Karena sifat dasar dari tanaman ini yang mudah sekali tumbuh dan berkembang biak, baik di kolam perikanan, rawa air tawar, maupun di danau atau waduk. Eceng gondok masuk dalam famili Ponteridaceae dengan ciri-ciri kelopaknya bisa mencapai tinggi antara 40-80 cm, dengan akar serabut berwarna coklat kehitaman dan bunga berwarna ungu. Tangkai dan mempunyai gembung dan berisi udara, dan selalu berbunga sepanjang tahun dengan hidup berkelompok. Danau Tondano merupakan salah satu danau yang cukup parah kondisinya jika dilihat dari serangan tanaman eceng gondok. Konflik yang besar pemukiman airnya telah ditutupi oleh tanaman tersebut. Selain mengganggu perikanan transportasi air, tanaman ini juga merusak pemandangan danau yang jika tidak ada tanaman eceng gondok ini mungkin akan lebih indah dan bersih serta tidak kelihatan kumuh seperti saat ini. Selain itu, tanaman eceng gondok juga mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan dasar danau. Danau Tondano merupakan danau kebanggaan masyarakat Minahasa yang juga mengalami hal yang sama, yaitu mendapat serangan tanaman eceng gondok. Meski kondisinya tak separah di Rawapening, dalam mewaspadai perkembangan liar dan tidak terkendalinya tanaman tersebut, sehingga pemerintah setempat dan masyarakat menjadikan eceng gondok menjadi musuh bersama yang perlu diberantas. Kekhawatiran Danau Tondano akan menjadi seperti Danau Rawapening, menjadikan pemerintah setempat membuat program khusus untuk mengangkat eceng gondok dari Danau Tondano melalui program kerja bakti bersama secara rutin tiap minggu yang menggerakkan seluruh jajaran PNS, aparat TNI, dan Polri, serta lapisan masyarakat. Meskipun hal itu menjadi program rutin pemerintah tiap minggu yang dilaksanakan sekali, namun tetap saja belum bisa mengimbangi percepatan dari perkembangbiakan tanaman ini. Peran melawan eceng gondok.
terus dilakukan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa yang mencoba untuk tetap mempertahankan potensi keindahan Danau Tondano tersebut. Sebaliknya akan menjadi pekerjaan yang sangat besar bagi pemerintah Kabupaten Minahasa jika hal itu dilakukan untuk menormalisasi Danau Tondano, warga Minahasa dan sekitarnya ini. Hal ini karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dengan melihat kondisi Danau Tondano yang sangat luas dan telah hampir penuh dengan tanaman eceng gondok, maka akan sangat mustahil jika dapat membersihkan secara tuntas tanaman tersebut. Upaya pemberantasan yang pernah dilakukan dengan cara pencacahan dengan kapal pencacah eceng gondok yang didatangkan dari Belanda. Baik, di sini ada solusi terkait banyaknya eceng gondok di Danau Tondano. Diantaranya adalah yang pertama, pemanenan manual atau mesin. Eceng gondok dapat diangkat secara manual oleh masyarakat atau menggunakan alat berat dan mekanisme seperti mesin pemanenan gulma air. Yang kedua, penggunaan rakit apung. Rakit apung dapat mencegah eceng gondok menyebar terlalu cepat ke area lain dengan membatasi pergerakannya. Yang ketiga, teknologi filterisasi aliran air, memasang penyaringan pada saluran masuk ke danau untuk menangkap eceng gondok sebelum menyebar. Yang keempat, pengurangan limbah organik. Limbah organik yang masuk ke danau mendukung pertumbuhan eceng gondok. Pengurangan limbah ini akan membatasi nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhannya. Yang kelima, edukasi tentang pemanfaatan dan bahaya eceng gondok, tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko eceng gondok. Untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik, yang keenam yaitu pendanaan untuk program pengelolaan alokasi dana untuk mendukung teknologi, infrastruktur, dan penelitian terkait pengelolaan eceng gondok.